Di episode sebelumnya, Kafka berubah menjadi Kaiju 8 untuk menyelamatkan Divisi 3 dari serangan bom Kaiju. Namun Kapten Mina tetap menangkap Kaiju 8, dan ternyata Kafka tidak melawan dan menyerahkan diri. Sekarang Kafka sudah ditahan di markas Divisi 3, dan berita ini sudah masuk ke kantor pusat Divisi Pertahanan. Setelahnya para direktur berkumpul membahas masalah ini. Mereka tidak menyangka ternyata ada Kaiju yang menyusup ke dalam divisi pertahanan. Ditambah lagi yang menyusup adalah Kaiju tipe khusus. Jadi mereka harus segera mengambil tindakan. Seseorang bertanya apa yang akan mereka katakan kepada media. Apa mereka harus berbohong lagi seperti di saat kemunculan Kaiju 9? Di sini, pria bernama Nogizaka berkata kalau media pasti tidak akan tinggal diam jika mereka tahu pemerintah melakukan eksperimen Kaiju dengan manusia. Menurut Keiji Itami, mereka harus segera membunuh Kaiju 8 tanpa diketahui siapapun, lalu mengubahnya menjadi senjata. Tapi ada orang yang lain yang ingin mencoba Kaiju 8 menjadi senjata biologis. Semua orang punya pemikirannya masing-masing. Tapi di sini Isao Shinomiya sebagai direktur pasukan pertahanan sudah membuat keputusan. Jadi Isao sudah meminta Divisi 3 menyerahkan Kaiju 8 ke sini. Kita kembali ke markas Divisi 3. Terlihat Kafka sudah ditahan dan nampaknya Kafka juga tidak mau melawan. Hoshina terus mengawasi Kafka dari ruang kendali, dan tanda vital Kaiju 8 terlihat stabil. Jadi tidak ada tanda-tanda Kafka akan berubah. Kafka hanya diam merenung. Kafka mengira sudah 1 hari berlalu sejak dia ditangkap, dan Kafka masih belum tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Kafka teringat omongan Kikoru kalau Kaiju tipe spesial biasanya akan dijadikan senjata. Jadi Kafka mengira dirinya juga akan bernasib seperti itu. Kafka termenung dan membayangkan dirinya yang bertarung di samping Kapten Mina. Padahal impian itu baru saja dimulai, tapi Kafka malah berakhir seperti ini. Kafka penasaran apa Kapten Mina sekarang marah kepadanya. Setelahnya, Kapten Mina masuk ke ruangan Kafka ditahan, dan Kapten Mina berkata kalau Kafka akan dipindahkan ke markas kantor pusat. Penahan tubuh Kafka mulai dilepas, dan Kafka ingin berbicara dengan Kapten Mina. Tapi wajah Kapten Mina sangat dingin dan Kapten Mina juga tidak mau melihat ke arah Kafka. Kafka sadar dirinya juga salah karena merahasiakan kekuatannya. Dan pasti nanti Kapten Mina juga akan ditanya seputar Kaiju 8. Kafka akhirnya sampai di luar dan di sini dilakukan pengamanan oleh seluruh anggota Divisi 3. Terlihat teman-teman Kafka juga berada di sini dan mereka hanya diam melihat Kafka keluar. Kafka juga tidak berani melihat wajah teman-temannya, terlebih kepada Ichikawa. Selama ini Ichikawa sudah mendukung Kafka sepenuhnya, tapi Kafka malah mengkhianatinya. Wajar saja jika Ichikawa tidak akan memaafkan Kafka. Namun di dalam hati Kafka tetap meminta maaf, dan Kafka sadar semuanya sudah berakhir. Kafka mulai masuk ke dalam truk. Tiba-tiba Ichikawa memanggil Kafka. Dan Ichikawa masih percaya kalau Kafka pasti akan kembali hidup-hidup. Kafka tidak menyangka Ichikawa akan berkata demikian, tapi pintu truk sudah keburu ditutup. Sebelumnya Kapten Mina sudah menyuruh semua orang untuk diam saja, tapi Ichikawa malah berbicara tanpa izin. Jadi Kapten Mina berniat menghukum Ichikawa push up 50 kali. Kapten Mina masih ingat semua kejadian kemarin. Kapten Mina sangat terkejut melihat Kafka yang berubah menjadi Kaiju 8. Tapi di saat yang sama, Kapten Mina juga merasa kalau tindakan ceroboh itu memang adalah Kafka yang Kapten Mina kenal. Ternyata Divisi 3 sudah mengumpulkan saksi dan barang bukti.
Jika mereka bisa membuktikan bahwa Kafka adalah manusia, mungkin mereka bisa membatalkan hukuman untuk Kafka. Kapten Mina diam-diam juga sudah mengumpulkan semua hasil kerja Kafka selama berada di dalam Divisi 3 untuk dijadikan laporan. Dan satu hal yang terpenting, tidak ada seorang pun di dalam Divisi 3 yang menganggap Kafka adalah musuh. Kafka tidak bisa menahan tangisannya, dan Kafka bertanya satu hal, apa Kafka masih boleh berjuang untuk bisa bertarung di samping Kapten Mina? Kapten Mina menjawab, tentu saja, aku akan selalu menunggumu. Kafka benar-benar tersentuh dan langsung menangis. Padahal 1 jam yang lalu Kafka sudah ikhlas hidupnya berakhir. Tapi sekarang Kafka punya semangat lagi untuk bertahan hidup. Setelah beberapa saat, akhirnya Kafka sudah sampai di markas pusat. Dan Kafka kembali ditahan di ruangan dengan dinding berlapis-lapis. Sementara itu di kantor Divisi 3, terlihat para prajurit tetap melakukan latihan ringan. Kemudian teman-teman Kafka berkumpul di saat istirahat. Suasana di sini sangat buruk karena kejadian kemarin. Iharu tidak suka suasana seperti ini dan Iharu berkata kalau dia masih tidak percaya ternyata Kafka adalah Kaiju 8. Iharu mengira Kafka adalah om-om biasa yang perutnya buncit. Iharu bertanya pendapat Ichikawa, tapi Ichikawa tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba ada panggilan dari kantor dan semua prajurit baru diminta berkumpul di ruang komandan. Setelah semuanya berkumpul, Kapten Mina mengabarkan kalau untuk sementara prajurit baru Divisi 3 akan dipindahkan ke divisi yang lain. Alasannya karena serangan Kaiju kemarin menghancurkan 75% markas mereka. Jadi tempat ini tidak bisa digunakan untuk melatih prajurit baru. Dan lagi Kapten Mina mendapat pesan dari kantor pusat. Jadi kantor pusat menduga setelah ini akan terjadi rentetan kemunculan Kaiju tipe khusus. Dan bisa saja Kaiju yang muncul tidak hanya satu. Jadi mungkin nantinya akan datang banyak Kaiju humanoid secara bersamaan. Untuk itu, para prajurit baru akan menjadi kunci dalam pertempuran selanjutnya. Sejauh ini belum dijelaskan ada berapa banyak divisi di dalam divisi pertahanan. Angka terbesar yang kita tahu adalah Divisi 3. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada divisi lagi di bawah Divisi 3. Dan nantinya semua prajurit baru dari semua divisi akan dikumpulkan untuk menerima pelatihan spesial. Iharu masih tidak mau pergi dari Divisi 3, karena alasan Iharu bergabung adalah untuk mengejar Kapten Mina. Jadi jika Iharu berada di tempat lain, apa gunanya dia berjuang? Namun ternyata Ichikawa tidak keberatan. Ichikawa tidak masalah berada dimanapun. Yang terpenting dia bisa menjadi semakin kuat. Dan ternyata Izumo dan Haruichi juga sependapat dengan Ichikawa. Tiba-tiba Iharu tidak punya teman. Jadi Iharu juga akan mengikuti pelatihan spesial. Lagi pula Iharu tidak mau kalah dari Ichikawa. Ichikawa bertekad akan menjadi semakin kuat. Jauh lebih kuat sampai bisa menyelamatkan Kafka. Jadi sampai hari itu tiba, Ichikawa meminta Kafka menunggu. Sekarang kita berpindah ke markas pusat divisi pertahanan. Kikoru berada di sini dan menemui ayahnya yang adalah direktur divisi pertahanan. Alasan Kikoru datang ke sini adalah meminta pencabutan hukuman kepada Kafka. Kikoru bersaksi bahwa Kafka pernah menyelamatkan nyawa Kikoru. Jadi Kikoru meminta keringanan untuk hukuman Kafka. Tapi Isao malah menyebut anaknya sendiri bodoh. Lu yang bodoh bang. Ternyata Isao sudah menerima laporan yang sama dari Kapten Mina. Jadi Isao merasa laporan Kikoru sebagai hal yang tidak berguna. Kemudian Isao menunjukkan hasil foto ronsen bagian dalam tubuhnya Kafka.
Terlihat jantung Kafka sekarang sudah menjadi inti kaiju. Jadi bagi Isao, Kafka sudah bukan manusia, melainkan monster. Dan monster inilah yang sudah membunuh ibunya Kikoru. Sepertinya ibunya Kikoru tewas karena serangan kaiju. Tapi di sini belum dijelaskan seperti apa latar belakang ibunya Kikoru dan bagaimana dia bisa tewas. Kikoru tidak bisa membantah omongan ayahnya, apalagi mental Kikoru juga kena. Jadi Kikoru memutuskan pergi. Namun sebelum keluar, Kikoru berpesan kalau Kikoru masih percaya kepada Kafka. Setelahnya beberapa jam berlalu dan kita berpindah ke tempat Kafka. Kafka masih ditahan, namun Kafka bertekad akan membuktikan kalau dia masih adalah manusia. Jadi Kafka berharap para petinggi mau mendengarkan ceritanya terlebih dulu. Tiba-tiba ada orang yang masuk ke tempat ini. Ternyata itu adalah Isao bersama banyak prajurit. Para petinggi juga ada di sini dan mengawasi dari atas, dan Kikoru juga ada di sana. Kafka berkata kalau dia bukanlah kaiju, dan tiba-tiba Isao menyuruh belenggu Kafka dilepaskan. Kafka tidak menyangka akan semudah ini, tapi orang dari ruang kendali merasa lebih baik belenggunya tetap dipasang. Isao marah karena perintahnya ditentang. Menurut Isao, kaiju tipe khusus bisa dengan mudah menghancurkan belenggu ini. Tapi selama ini Kafka hanya duduk dengan tenang dan tidak berbuat aneh-aneh. Akhirnya Kafka bebas bergerak, dan Kafka merasa Isao bisa diajak bicara. Sekali lagi Kafka bersaksi bahwa dia adalah manusia. Tapi tiba-tiba Isao menembak Kafka. Kikoru berteriak dari atas, tapi ternyata Kafka selamat karena mengubah tangan kirinya menjadi kaiju. Dan tiba-tiba Isao sudah berada di samping Kafka. Isao melukai dada Kafka dan mengambil sampel darahnya. Dan Isao berkata, tidak ada manusia di dunia ini yang mampu menahan peluru anti kaiju. Situasi semakin memanas dan sudah terlihat kalau Isao adalah orang dengan kepala batu. Apakah Isao akan membunuh Kafka? Atau justru Kafka yang akan membunuh Isao dengan kekuatan kaiju 8? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.